Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Saskia dengan NIM 0306211016. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah administrasi pendidikan dari kelompok 7 dan kelompok 8. Yang pertama saya akan membawakan kelompok 7 tentang memahami pengawasan dan evaluasi dalam administrasi pendidikan. Adapun pengertian pengawasan menurut pengawasan menuntut kepada para manajer untuk menggunakan kewenangan mereka dalam rangka menjamin bahwa tindakan pekerja sesuai dengan tujuan dan aturan organisasi. Nah, di bidang pendidikan, pengawas merupakan individu atau personil pendidikan yang bertugas untuk menguji, memeriksa, memverifikasi, dan memeriksa ulang segala aktivitas kependidikan dengan segala fasilitas penunjangannya. Secara integrasi, pengawas akademik dapat bertindak sebagai supervisor yang harus membina personel pendidikan lain di sekolah yang berhubungan dengan faktor akademik, antara lain guru, kepala sekolah, pustakawan, dan teknisi sumber belajar atau media pembelajaran di sekolah. Nah, adapun tujuan pengawasan, yang pertama menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan, dan perintah. Yang kedua, menertibkan koordinasi kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyimpangan. Yang keempat, membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi. Yang kelima, mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. Yang keenam, memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbullah kesalahan yang baru. Yang ketujuh, mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal atau planning. Yang kedelapan, mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program. Yang kesembilan, mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Nah, adapun karakteristik pengawasan yang efektif. Yang pertama itu, pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pengawasan hendaknya diarahkan menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas yang dijalankan. Yang ketiga, pengawasan hendaknya mengacu kepada tindakan perbaikan. Yang keempat, pengawasan harus bersifat fleksibel, pengawasan harus bersifat preventif, sistem pengawasan harus dapat dipahami. Lalu pengawasan adalah alat administrasi. Nah, adapun pengertian evaluasi. Secara istilah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut Edwin Wan dan Gerard W. Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Nah, evaluasi juga merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang evaluator terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Tujuan evaluasi dalam pendidikan, yang pertama, menilai ketercapaian tujuan, mengukur macam-macam aspek pelajaran yang bervariasi, memotivasi belajar siswa, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum, dan menentukan tindak lanjut hasil penelitian atau penilaian. Lalu adapun fungsi evaluasi dalam pendidikan, yang pertama, fungsi evaluasi pendidikan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan sebagai penyedia informasi. Lalu fungsi perbaikan, adapun fungsi perbaikan yaitu salah satu benang merah yang terabaikan selama ini. Yang kedua, ada fungsi pengendalian proses dan mutu pendidikan. Yang keempat, ada fungsi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peserta didik. Yang kelima, fungsi akuntabilitas publik. Lalu fungsi regulasi administrasi tentang sekolah. Nah, selanjutnya adapun materi dari kelompok 8 tentang bidang garapan kesiswaan dalam administrasi pendidikan. Nah, adapun pengertian bidang garapan kesiswaan, menurut KBBI, bidang adalah permukaan yang rata dan tentu batasnya. Sedangkan garapan adalah pekerjaan atau apa yang dikerjakan. Sedangkan siswa adalah siapa yang terdaftar sebagai objek dan subjek didik dalam suatu lembaga pendidikan.
Lalu adapun tujuan bidang garapan kesiswaan. Tujuan bidang garapan kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Lalu adapun ruang lingkup bidang garapan kesiswaan. Yang pertama, mengelola peserta didik atau siswa, yang dimana adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan diantaranya perencanaan peserta didik baru, penerima peserta didik baru, orientasi peserta didik baru, penempatan peserta didik baru, layanan bimbingan dan konseling peserta didik, pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, dan pembinaan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Lalu yang kedua ada tenaga pendidik. Tenaga pendidik adalah orang yang bekerja untuk menyampaikan suatu ilmu kepada orang lain, baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu tentang suatu keterampilan. Yang ketiga ada kurikulum, yang keempat ada sarana dan prasarana, yang kelima ada tata laksana. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.